Alur cerita anime A Couple of Cuckoos bagian kedua. Cerita berlanjut, Segawa mengatakan kalau dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya untuk meneruskan kuil tersebut. Dia juga tidak membahas hal tersebut kepada Erika, tapi Segawa percaya kalau Nagi dapat bobogohan dengannya. Singkat waktu, Nagi pun merasa gelo dan berharap bisa bobogohan dengan Segawa. Karena berisik, Erika pun datang menemuinya. Dia juga lalu memberikan sebuah kertas kalau sekolah akan mengadakan acara wisata. Erika tidak akan ikut karena alasan keamanan sebagai anak pengusaha hotel. Singkat waktu, di perpustakaan itu, Nagi yang sedang ngajedok sedang menunggu Segawa datang. Setelah Segawa datang, Nagi menawarkan kepada dirinya untuk bergabung dalam satu kelompok wisata. Untung saja Segawa dengan entengnya dia mau bergabung dalam satu kelompok. Saat akan menulis namanya, Nagi pun sampai malaweng ingin ajojing dengan Segawa. Temannya yang lain pun menganggap Nagi gelo, tapi beberapa saat kemudian Segawa datang menemuinya. Setelah itu mereka berdua pun cabut pulang. Di tengah hujan kuku cuprakan, Segawa menjelaskan kalau tunangannya itu adalah pilihan orang tuanya. Sebenarnya, dia juga nggak sreg. Maka dari itu, Segawa pun meminta Nagi untuk mengubah takdir pasangan. Singkat waktu, Nagi yang belajar membuat gandeng Erika. Lalu Erika pun curcol kepadanya karena ada Asuma yang begitu ngefans kepada dirinya. Erika pun terpaksa harus ikut acara wisata itu. Singkat waktu dengan sangat riweuhnya, Asuma merasa bagaikan sebuah mimpi bisa barengan Erika. Akhirnya Nagi mengizinkannya untuk berdua bersama Erika. Asuma menjadi tukang foto, meskipun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Setelah berkeliling, mereka berdua pun pergi makan siang di sebuah dadang resto. Sore itu, Erika berdua dengan Nagi. Dia merasa foto yang diambil olehnya begitu tampak bagus dan makin glowing. Tiba-tiba adiknya Sachi pulang ke rumah itu. Dia berusaha mencari teteh stepmoms, sayangnya tidak ada. Setelah itu, Sachi melepaskan kostum pemberian Erika. Baginya, tetehnya itu sangat berharga. Nagi pun berusaha mengusirnya, tapi langsung terjadi adu mekanik antara mereka berdua. Sore itu, Sachi curcol kalau kontrakannya begitu sempit. Dia tidak merasa nyaman karena mamah dan babehnya selalu gandeng. Dia juga ingin bisa belajar bareng abangnya. Sachi juga tahu kalau Erika pindah ke sekolah yang sama. Kemudian, Nagi membuat masakan makan malam. Tanpa diduga, Sachi pun kabur kembali ke rumah. Di rumah kontrakan itu, Sachi rupanya membereskan barangnya dan minggat ke rumah gede bersama Nagi. Mamahnya berusaha mencegahnya, tapi Nagi menghubungi babehnya karena Sachi minggat. Akhirnya diputuskan kalau Sachi ikut tinggal bersama di rumah tersebut. Sachi ingin masuk sekolah yang bergengsi juga dan diajari oleh Nagi. Di kamar itu Sachi curcol dengan Erika. Ketika tahu Erika datang ke restorannya, dia menyadari kalau Nagi akan meninggalkan dirinya. Sampai dia pun termehek-mehek. Erika berusaha menenangkan hati Sachi. Nagi juga mendengarkan curcolnya di balik pintu. Singkat waktu dengan terpaksa, Nagi tiduran di sebuah sofa. Sementara itu Sachi menyiapkan sarapan pagi bagaikan porsi seorang kuli. Kemudian Erika mengajak semua untuk pergi berbelanja. Awalnya, Nagi tidak mau, tetapi dengan terpaksa mengantar mereka berdua. Para predator gabrut pun ngegibah keseksoyan kedua bondon itu. Setelah berbelanja, tiba-tiba ramai banyak orang. Nagi pun berusaha mendekati tempat itu. Rupanya si bondon menjadi pusat perhatian orang di sana. Setelah itu, kedua bondon itu mengajaknya untuk cabut dari situ. Sachi yang habis mandi besar menghampiri Nagi yang bobo ganteng. Tidak diduga, handuknya pun melorot sampai buka-bukaan plus-plus. Singkat waktu, Erika terkejut dengan penampilan Nagi yang berbeda. Rupanya, Nagi sudah mempersiapkan dirinya untuk bobogohan dengan Segawa.
Akhirnya setelah ngajedok beberapa saat, Segawa datang menghampirinya dengan begitu cunihin. Singkat waktu, mereka berdua pergi ke sebuah tempat ajojing untuk pasangan yang dapat harga diskon khusus. Ternyata tempat itu adalah Dufan Ancol. Setelah bermain wahana yang cukup oyak, Segawa dan Nagi makan siang di tempat itu. Namun Segawa menyadari kalau Nagi tidak suka wahana ekstrim. Setelah itu, mereka berdua menjelajahi wahana labirin. Tanpa sengaja, Nagi menemukan Segawa dan adu jigong dengan bayangannya di sebuah cermin. Sementara itu, Erika pulang sehabis berbelanja. Sachi mengatakan kalau Nagi sedang bobogohan. Namun Erika tidak berniat kimpoi dengannya. Setelah itu, Sachi mengajak Erika ke sebuah tempat bermain bisbol untuk melampiaskan emosi jiwa. Setelah itu, mereka berdua pun mandi besar di sebuah pemandian. Kemudian, Nagi pulang ke rumah dan disiapkan makanan oleh Sachi. Dia pun menanyakan soal pergi bobogohan kepadanya. Singkat waktu, malam yang poek itu, babehnya mengajak pergi mancing. Sementara itu, Nagi yang ikut malah ripuh karena ongkek. Kemudian babehnya mengajak Nagi mancing dengan hadiah 1.000 yen. Sachi mengajak Nagi untuk memberikan hadiah ke Mamah. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah mall untuk membeli hadiah tersebut. Nagi pun akhirnya sadar karena kali ini pertamanya dia pergi bareng Sachi ke mall. Tanpa diduga, ada 2 orang predator gabrut ngobrol dengannya. Dengan pakaian glowing bagaikan bondon, Sachi begitu dilirik oleh orang lain. Setelah berkeliling, mereka belum menemukan hadiah yang pas untuk mamahnya. Akhirnya, Sachi teringat akan membeli celemek untuk mamahnya. Setelah membeli hadiah itu, mereka berdua memasukkan hadiah tersebut ke sebuah lubang. Mereka berdua pun buru-buru cabut biar nggak ketahuan. Sementara itu, Erika diajak stepmoms ke sebuah kafe. Saat akan makan pop mie, Erika memaksa Nagi untuk ikut bersamanya. Rupanya dia diajak ke sebuah toko buku untuk membeli soal latihan. Sementara itu, Sachi yang datang ke rumah begitu kaget karena babeh Erika dianggap maling olehnya. Dia belum kenal dan kaget karena hal tersebut. Kemudian babeh Erika mengajaknya untuk pergi ke sebuah kafe. Sementara itu, Nagi dan Erika apruk-aprukan dan curcol kalau Erika ingin mandiri. Di sisi lain, babehnya Erika mengobrol dengan Sachi dan menanyakan soal Erika dan Sachi. Menurutnya, mereka berdua itu berbeda dan punya kepribadian masing-masing. Setelah itu, Sachi pun pulang dan diberikan hadiah kue oleh babehnya Erika. Sachi pulang ke rumah dan membantu di restoran milik keluarganya. Sementara itu, Erika menemui Nagi dan menanyakan sabun. Tiba-tiba hujan geledek membuat listrik di rumah mati. Namun Erika kepikiran situasi gelap itu akan kedatangan si Kopet. Setelah itu, mereka berdua ngajedok di sebuah kamar dengan penerangan lilin seadanya. Nagi pun tidak menyangka akan mengalami mati listrik di rumah besar itu. Erika pun menanyakan rasanya tinggal bersamanya. Nagi pun kaget dengan pertanyaan tersebut. Tapi menurut Erika, adanya Nagi membuat dirinya merasa senang. Selain itu juga, Nagi merasa senang bersama dirinya. Kemudian, Erika menyuruhnya untuk pergi ke lemari depan. Saat di lemari itu, Sachi yang pulang kehujanan tidak sengaja diadu jigong dengan Nagi. Nagi pun kaget karena dikira Erika yang berada di sana. Singkat waktu, Sachi merasa pundung akibat kejadian peraduan jigong ceringnya itu. Di kelas itu, dia pun asruk-asrukan dan dihampiri temannya yang menonton film bagus. Mereka membahas film tersebut, yang rupanya mirip dengan kejadian adu jigong antara dirinya dengan Nagi. Singkat waktu, Nagi memanggil Sachi yang pundung tersebut, padahal dia sudah menyiapkan kari kesukaannya. Saat makan, Nagi pun menjelaskan kejadian adu jigong tersebut kepada Erika.
Menurut Erika, Sachi sudah bukan bocah lagi. Dia pun menganggap Nagi sudah melakukan kesalahan. Sementara itu, di perpustakaan, Nagi juga curcol dengan Segawa. Segawa mengatakan kalau Nagi masih saja memfollow dirinya meskipun sudah dijodohkan. Singkat waktu, Nagi pun meminta maaf kepada Sachi akibat peraduan jigong yang tidak disengaja itu. Erika dan Nagi pergi ke sekolah bareng. Setelah itu di sekolah, Nagi dan Segawa saling adu bacot untuk memperebutkan ranking 1. Dia pun mengajaknya untuk pergi bareng. Singkat waktu, mereka berdua di perpustakaan. Nagi merasa riweuh karena tidak bisa ngobrol dengan bebas. Maka dari itu, mereka pun berbalas pesan dengan Segawa. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah tempat latihan AA Boxer. Segawa pun memamerkan keseksoyan knalpot bobok racing miliknya. Setelah itu, Segawa pun berlatih boxing dengan dibantu Nagi. Sampai-sampai Nagi tigoleprak begitu saja. Tanpa diduga, Erika melihat kedekatan mereka berdua. Singkat waktu, Erika pundung dan lalu mengajaknya untuk pergi bobogohan. Mereka pun pergi berbelanja kostum baru. Setelah itu, mereka pergi ke tempat Bonbin. Sampai-sampai ular itu naksir dengan Nagi. Sore itu, Nagi berlari dengan Erika. Erika pun lalu membahas kedekatan di antara mereka berdua di tempat AA Boxer. Menurut Erika, auranya terlihat berbeda di saat Nagi bobogohan dengan Segawa. Nagi pun menganggap Erika punya rasa cembokur. Singkat waktu, Nagi pulang ke rumah. Dia membuka lemari dan menemukan sebuah kamus besar. Tapi, tidak sengaja dia membuka sebuah surat cinta mamah dan babehnya di masa lalu. Babehnya datang menghampirinya. Surat itu adalah perjuangan cintanya dengan mamahnya di masa lalu. Babehnya meminta untuk menentukan jalan cintanya di masa depan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.